Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Nujana. Saya dari Universitas Batu Raja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting pada bahasa Indonesia. Untuk poin yang pertama mengenai sejarah bahasa Indonesia. Menurut pengetahuan kalian, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa sih? Bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Sebelum diresmikan menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Barulah pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional. Lalu, apa sih penyebab bahasa Melayu ini dijadikan bahasa nasional? Mengapa tidak bahasa Sunda saja? Atau mengapa tidak bahasa Jawa saja yang pemakaiannya hampir seluruh penduduk Indonesia? Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa penghubung di suatu tempat yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda sudah sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena sadar perlunya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, pada kenyataannya dapat dibuktikan jika bahasa Indonesia dapat dipakai untuk mengutarakan pendapat atau mengutarakan perasaan secara tepat dan jelas. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang meliputi Kedukan Bukit, Talang Tul, Kota Kapur, dan Karang Berahi. Nah, untuk poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, dimiliki sejak 28 Oktober 1928. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai lambang nasional, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Dalam UUD 1945, bab 15 pasal 36 tercantumkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa pengantar, yang kedua sebagai alat penghubung tingkat nasional, yang ketiga sebagai alat pengembang budaya nasional dan iptek. Nah, untuk poin yang ketiga, saya akan bahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi yang meliputi banyak tokoh dan masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah alat yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia memiliki suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan adanya bahasa nasional tersebut, kita dapat mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau golongan. Nah, untuk poin yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi, dengan kata lain, bahasa Indonesia dijadikan alat berkomunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Nah, untuk poin yang terakhir, bahasa Indonesia dalam bahasa pembangunan. Bahasa Indonesia dalam bahasa pembangunan ini memiliki peran yang sangat strategis.
Tidak dapat dipungkiri lagi jika selama ini bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat berkomunikasi baik dalam bidang pendidikan, pelatihan, dokumen penting negara, dan semua itu dikemas dalam bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia sudah memiliki fungsi untuk alat berkomunikasi sehingga tidak terjadi perpecahan hanya karena perbedaan bahasa. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.